Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari terlebih dahulu melihat cuplikan video yang berikut. President Macron, Emmanuel, thank you for coming to Israel. Your support, that of your delegation, is highly appreciated. I described to you some of the horrors. It's impossible to describe all of them. We are in a war between barbarism and civilization. Chancellor Scholz, who visited Israel, said that Hamas are the new Nazis. Today, the international community is uniting in support of Israel. Hamas is the test case of civilization against barbarism. And Mr. President, you and the French people have known the horror of terrorism. You experienced it in Nice and Lyon and Paris. You refuse to tolerate this threat. And the people of Israel refuse to have ISIS. We will make every effort to release our hostages, and we'll make every effort to keep Palestinian civilians out of harm's way. It's important to understand Hamas is committing a double war crime. They're also hiding behind civilians, their own civilians. We ask the people of Gaza to leave, to go to a safe zone in the south where we're enabling humanitarian aid to reach them. When this is over, the people of Israel will rebuild their communities. And I thank you, Emmanuel, for coming here to Israel, for standing with Israel, for standing with us. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Bagian, kita masih membahas seputaran Israel, Palestina, dan Hamas. Dalam waktu berdekatan saudaraku, dua presiden menjumpai Bapak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Mereka memberikan dukungan kepada Bapak Benjamin Netanyahu dalam memberantas teroris. Karena bagi mereka Hamas itu tak lebih daripada ISIS. Bahkan lebih kejam mereka daripada ISIS. Dan kita mendengar daripada pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Perdana Menteri Israel, Bapak Benjamin Netanyahu. Mereka berkata bahwa Hamas itu melakukan dua hal yang sangat keji. Yang pertama sekali, mereka menyerang Israel di saat Israel lagi melakukan sabat. Mereka ibadah sabat atau sebagian daripada orang Yahudi tanggal 7 Oktober kemarin itu lagi berkumpul bersama saudara, bersama keluarga, dan mereka lagi menikmati liburan. Di saat mereka lagi menikmati liburan dan di saat mereka lagi menikmati ibadah sabat, tiba-tiba negara mereka diserang oleh teroris Hamas. Dalam waktu satu hari, 5.000 roket mereka serang. Setelah mereka melakukan serangan, lanjut Bapak Benjamin Netanyahu, para Hamas yang sangat biadab ini, mereka sembunyi di balik warga. Mereka sembunyi di ketiak ibu-ibu. Mereka sembunyi di balik anak-anak. Dan bukan itu saja, mereka menghasut masyarakat Palestina untuk membela mereka. Padahal jelas-jelas yang membuat rakyat Palestina sengsara itu adalah Hamas. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak apa yang menjadi isi pembicaraan di video tadi, di mana Presiden Prancis datang ke Israel dan memberikan dukungannya berupa donasi. Dan saudara dalam Tuhan, tentu ini merupakan hal yang luar biasa bagi Israel, saudara dalam Tuhan. Dan saudara dalam Tuhan, saya katakan bahwa ini merupakan salah satu cara Tuhan menolong bangsa Israel. Saudara dalam Tuhan, ya, Tuhan punya cara yang ajaib, ya, menolong orang-orang pilihannya, menolong bangsanya, saudara dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, betapa banyaknya cara Tuhan menolong bangsa Israel ketika mereka dalam keadaan terpuruk, ketika mereka dalam keadaan susah, ketika mereka dalam keadaan susah hati. Saudaraku dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan datang di waktu yang tepat memberikan pertolongan bagi bangsa Israel. Saudara, kalau kita melihat di zaman kerajaan Saul, ya, ketika mereka diperhadapkan dengan musuh mereka, yaitu
bangsa Filistin. Waktu itu Saul yang merupakan raja bagi bangsa Israel beserta seluruh tentaranya sudah cemas dan tawar hati, sudah takut gelisah melihat bangsa Filistin, apalagi diperhadapkan dengan seorang yang namanya Goliat yang perawakannya baik, tubuhnya besar, tinggi, dan saudara dalam Tuhan, mereka sudah khawatir, mereka takut kalau mereka tidak bisa melawan bangsa Filistin waktu itu. Tapi oleh kuasa Tuhan yang dahsyat, Tuhan mengirim Daud untuk mengalahkan daripada Goliat. Ketika Goliat kalah, maka bangsa Filistin pun tentaranya berlarian, melarikan diri dari medan pertempuran. Saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam kisah Esther, ketika mereka berada di Media Persia, waktu itu ada seorang yang bernama Haman yang merencanakan hal yang buruk kepada bangsa Israel untuk memusnahkan mereka. Dan Tuhan memakai Esther untuk mengubah rencana itu sehingga bangsa Israel terselamatkan, dan Haman yang merencanakan hal yang tidak terpuji bagi bangsa Israel, justru dia yang menerima apa yang dia rencanakan. Saudara dalam Tuhan, ini sebagai bukti bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah terlambat bagi bangsa Israel. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya bagi bangsa Israel, bahwa Tuhan ada bagi mereka ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka memohon belas kasihan Tuhan, ketika mereka memohon pertolongan, perlindungan daripada Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, dan di video tadi kita boleh melihat juga, Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk memberikan bantuan mereka kepada Israel sebagai bukti bahwa lagi-lagi Tuhan menunjukkan kuasanya, menolong umat, menolong orang-orang pilihannya, dan Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa Dia berkuasa di atas segala.